setiap umat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mau beribadah kepadamu. Kau ambil alih setiap ibadah kami Tuhan. Dari awal pertengahan hingga selesainya, biarlah berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kau urapi setiap pelayan-pelayan altar Tuhan yang terlibat di dalamnya. Biarlah kami semua boleh tinggal dalam urapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kuasa-kuasa kegelapan yang ingin merampas sukacita kami, yang ingin mengambil alih setiap fokus kami saat kami beribadah kepadamu Tuhan. Seberapa kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami mau satukan iman kami. Kami tolak hancurkan, patahkan, remukan dengan satu nama yang ajaib. Biarlah di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biarlah kuasa Tuhan bertata di tempat ini, amat terlebih dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap beribadah kepadamu di dalam nama Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Mari berikan sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang penuh kuasa dalam hidup ini. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Mari sama-sama katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Mari dengan segenap imanmu kita katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Mari katakan Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku. Amin, puji Tuhan. Hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Mari dengan sepenuh imanmu katakan, hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Lagi dengan sepenuh imanmu, mari sama-sama katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu,
dengan sepenuh jiwamu kau katakan di hadapan Tuhan. Hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Dengan sepenuh hatimu katakan, terima kasih Tuhan. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Mari dengan sepenuh pengharapanmu kau katakan, imani bahwa Tuhan mampu membebaskan seluruh hidupmu, bahwa setiap hatimu di hadapan Tuhan jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Come on, lebih lagi kita katakan di hadapan Tuhan. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran, lagi katakan menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita tetap tinggal di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita tetap berhubungan dengan Tuhan. Pagi hari ini kita mau masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu
rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk masuk hadirat-Mu dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kedamaian, kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Panggil nama Yesus, Yesus, amin, haleluya. Kami mau sembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami mau sujud di hadapan-Mu Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Lagi katakan Yesus, amin, haleluya. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Lagi, mari jemaat Tuhan sendiri yang katakan Yesus. Ini pernyataan iman kami pagi hari ini Tuhan, bahwa kami mau sembah Engkau, kami mau sujud di hadapan-Mu Tuhan. Keinginan hati kami Tuhan untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Lagi katakan Yesus, Yesus.
Sambil perlahan-lahan mari kita bangkit berdiri dari tempat duduk kita, Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Dalam hidupku hanya untuk menyembahmu Yesus. Oh, amin. Sujud di hadapan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Lagi katakan Yesus, Yesus, ku haleluya, haleluya Yesus. Di hadapanmu keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Lagi katakan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Lagi katakan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Oh, Yesus kau kami sembah, Yesus kau kami muliakan. Haleluya, 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 haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan namamu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. We worship you Jesus, you are holy. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kau Allah yang layak disembah, Kau Allah yang layak dimuliakan. Haleluya. Oh. Mari angkat hatimu kepada Tuhan, bawa penyembahanmu yang terbaik kepada Tuhan pagi hari ini. Sebab hanya Dia Allah yang layak kita muliakan, hanya Dia Allah yang layak kita tinggikan, hanya Dia Allah yang layak kita agungkan dalam hidup ini. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus Kau kami sembah. Haleluya, haleluya. Terpuji
Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan. Amin. Terpujilah Kau Tuhan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Lagi katakan terpujilah Tuhan. Oh haleluya. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami telah datang menyembah Engkau. Biarlah setiap penyembahan kami bertahta Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Dan pagi hari ini kami siap untuk datang memuji Tuhan. Semua kita yang siap memuji Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Kau yang memegang hidup kami. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh yeah. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Dia menuntun hidup kita. Amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku.
Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, amin. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, yeah, yeah. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sebab kemuliaan yang sejati itu datangnya daripada Tuhan, amin. Haleluya. Sebab kita bersuka cita, kita punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Dia Allah yang terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Engkau terbesar bagi kami Tuhan, Engkau Allah yang mulia bagi kami Tuhan. Segenap hati kami
dipersilakan duduk kembali. Tuhan memberkati setiap pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita yang pertama. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Tetap terus andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Apapun keadaan kita saat ini, ada Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita. Dia sumber pertolongan iman kita pagi hari ini. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara dan saya pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau peduli.
Yesus, Kau perhatikanku, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sama-sama jemaat Tuhan imani pujian ini katakan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikan, oh takkan pernah, oh pertolongan, oh takkan pernah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganku, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kau segalanya, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikan. Mari dengan iman sama-sama katakan. Takkan pernah terlambat pertolongan, takkan pernah terlelap Kau menjaga. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah. Sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri pagi hari ini. Kita mau mengimani bahwa pertolongan Tuhan itu ajaib dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan ada hadir sampai hari ini di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam. Jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini, katakan. Takkan Engkau melihat setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Engkau yang mengetahui setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami. Engkau sumber pengharapan dalam hidup ini Tuhan. Sebab Engkau
ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjaga. Kaulah segalanya, segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Pekerjaan selanjutnya kami serahkan kepada hamba Tuhan. Yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalan. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Oh, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sempurna dan ajaib karyamu atas kehidupan kami. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang selalu mengasihi dan memperhatikan hidup kami. Sampai pada saat pagi hari ini, kami boleh ada dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Ada pujian yang kami sampaikan kepada Tuhan. Kami sudah mendengarkan kesaksian ya Tuhan. Kami percaya semuanya berkatnya datang dari Tuhan. Dan saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Yang kami percayai ketika kami dengar firman-Mu, kami akan mendapatkan kekuatan yang baru, kami diubahkan, kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami akan menerima sesuatu yang baru dari Tuhan, sehingga akan menjadi bekal untuk kami menjalani kehidupan kami di setiap hari, setiap waktu dalam pengiringan kami kepadamu ya Tuhan. Kuduskan dan layakkan terus kehidupan kami, supaya kami terus dibekali oleh kebenaran firman-Mu. Bersyukur ya Tuhan, terima firman-Mu, belajar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tentunya dari tempat ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ada di tempat ini. Terima kasih kami kepada Tuhan Yesus yang sebagai kepala gereja yang telah memberikan kesehatan kekuatan kepada kami, sehingga kami tetap ada dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan dari tempat ini juga salam hormat kami dan terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala, seluruh sidang jemaat Tuhan yang telah memberikan kesempatan kami untuk ada di tempat ini berbagi kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Dan tentunya tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada senior-senior kami yang juga hamba Tuhan yang sempat hadir pada saat ini, kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah mungkin kali yang kedua saya khotbah di sini ya, dengan kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Gembala kepada kami. Dan kemudian saya lalu sudah memperkenalkan identitas diri saya ya, sebagian sudah tahu tapi sebagian juga belum tahu.
Kalau dulu saya memperkenalkan identitas diri saya, masih ada dalam ruang lingkup sekolah Alkitab. Karena sebagai staf guru pengajar yang ada di sekolah Alkitab Tentena. Tapi puji Tuhan sekarang Tuhan kasih kepercayaan baru lagi sebagai gembala yang ada di GPD AOC Petrodongi. Yang ada di daerah Tentena. Tepatnya itu Kompleks Belgia. Jadi kami itu dikenal dengan GPDI AOC Ambassador of Christ Belgia. Ya, kalau orang yang tidak tahu mungkin Belgia ini mereka anggap ini di luar negeri. Padahal ada di Petrodongi, ada di kota Tentena. Nah, Belgia itu singkatan dari artinya itu belakang gilingan atas. Karena memang kami sekarang ini menggunakan tempat ibadah itu bukan semewah seperti ini. Tapi kami gunakan tempat ibadah itu di gilingan padi. Kami sudah berkeluarga, anak kami 2, istri kami ada di penggembalaan sekarang ini. Karena saya harus datang melayani di tempat ini, maka istri saya yang ada di tempat penggembalaan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat kesempatan ini. Saya percaya kalau kita ketemu di mana saja kita akan saling sapa satu dengan yang lain. Kalau jemaat cuma hafal satu orang itu bisa, tapi kalau pendeta yang mau hafal banyak seperti ini itu sulit. Makanya kalau ketemu biasa ya Bapak Ibu, kalau ketemu kadangkala nanti jemaat yang bategur, saya pun pikir-pikir di mana saya ketemu. Padahal memang kalau pelayanan-pelayanan seperti ini, ya jemaat gampang mau hafal siapa yang khotbah. Tapi kalau yang khotbah mau hafal satu-satu tidak mungkin ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ketemu dimanapun, mari kita saling sapa supaya kita tetap mempererat tali persaudaraan kita, supaya kita tetap utuh, kesatuan tubuh Kristus itu tetap ada dalam diri kita masing-masing. Puji Tuhan, tidak berlambatan waktu. Lukas pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-22, dan ayat yang ke-23. Lukas pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-22, dan ayat yang ke-23. Saya rindu kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah dapat, saudara tinggal duduk saja. Tetap kita hormati kebenaran firman Tuhan. Lukas pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-22, dan ayat yang ke-23. Yang sudah dapat, katakan amin. Mari kita baca dengan suara yang keras 22 dan 23. 2, 3. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya akan mengangkat satu tema pada kesempatan hari ini, yaitu mengikut Yesus. Kalau kita dikategorikan sebagai orang yang percaya, maka konteksnya kita adalah pengikut Yesus. Dan pengikut Yesus itu adalah orang yang selalu mengikut jejak daripada Yesus sendiri. Tetapi kalau kita memperhatikan daripada apa yang disampaikan oleh Yesus ini, dalam ayat yang ke-22 ini adalah sebuah keterangan tentang bagaimana apa yang akan dialami oleh Yesus. Dan ayat yang ke-22 cukup memberikan sebuah gambaran tentang apa yang pernah terjadi dalam kehidupan Yesus. Terutama di sana kalau saudara perhatikan bahwa anak manusia harus menanggung banyak apa? Penderitaan. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Persoalan, tantangan-tantangan di setiap pelayanan daripada Yesus tentunya itu tidak pernah Yesus tinggalkan. Semuanya dihadapi oleh Yesus yang memiliki sebuah dasar kebenaran bahwa kehadiran Yesus ke dalam dunia ini dia harus membawa damai, dia harus membawa keselamatan bagi segenap banyak orang. Ada orang-orang yang menolak Yesus, adapun yang terima Yesus. Ada orang-orang yang senang dengan Yesus, adapun orang-orang yang tidak senang dengan Yesus. Dalam kesimpulan kesemuanya dari apa yang dialami oleh Yesus, ini adalah pemberitahuan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada banyak orang bahwa dia datang ke dalam dunia ini akan mengalami banyak penderitaan, banyak tantangan. Karena kenapa? Karena kebenaran. Ada orang-orang yang memahami kitab, ahli-ahli Taurat, para imam-imam kepala yang dipercayakan dalam sebuah komunitas Yahudi yang benar-benar mengambil alih peran dalam soal agama. Mereka pun
menjadi sebuah tantangan yang besar bagi kehidupan Yesus. Bahkan mereka sendiri pun yang menolak Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentang penolakan ini terlalu kecil ukuran Yesus. Tetapi ada satu bagian yang sangat-sangat terpenting, itu cukup berat. Alkitab katakan lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia sudah menyatakan bahwa dia akan dibunuh. Saudara sudah tahu tentang bagaimana proses ketika Yesus ditangkap, Yesus menderita, kemudian dia harus menerima pukulan dan lain sebagainya. Sehingga dia harus disalibkan, proses penyaliban dia kerjakan, keselamatan dia berikan kepada manusia. Dia sudah berjanji pada hari yang ketiga dia akan bangkit lagi. Tapi ini menunjukkan sebuah bagaimana tentang pengorbanan Kristus bagi kehidupan segenap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini berbicara bukan tentang kepentingan daripada Yesus. Ini bukan tentang kepentingan daripada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi ini menyangkut kepentingan semua orang. Tentang apa? Tentang keselamatan yang harus dikerjakan oleh Yesus kepada segenap orang. Makanya manusia harus memahami dengan benar bahwa mengikut Yesus bukan hal yang mudah. Mengikut Yesus ini harus serius. Mengikut Yesus harus setia. Kita tidak hanya bisa membatasi mengikut Yesus itu dengan satu setia pada satu bagian. Konteks kesetiaan itu secara umum. Namanya orang yang ikut Tuhan, yang percaya Tuhan, yang sudah terima darah Yesus, yang telah menerima darah penebusan, yang Yesus yang telah bangkit pada hari yang ketiga, dia kalahkan maut. Hanya untuk apa? Memberikan kemenangan bagi kehidupan kita semua. Wajib semua orang hidup dalam kesetiaan. Mengikut Yesus itu harus setia, harus taat. Saya melihat dalam ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Sampai di situ dulu Bapak Ibu. Kata menyangkal dirinya, ini memakai kata arnesasto. Arnesasto itu saudara, menolak keinginan pribadi yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ini arnesasto. Jadi orang yang menyangkal diri, bukan waktu ketika dia ditanya, namamu siapa? Ya namanya A. Dia bilang namanya B, itu kategori menyangkal. Itu terlalu simpel kita mengerti. Tetapi kata menyangkal diri ini harus kita pahami dengan kata arnesasto. Artinya arnesasto menolak keinginan pribadi yang bertentangan dengan kehendak Allah. Orang yang menyangkal dirinya, yang ikut Yesus dan menyangkal dirinya, dia akan tolak yang namanya keinginan-keinginan pribadi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kalau saudara bicara tentang kebutuhan Bapak Ibu, ya, saudara mau list tentang kebutuhan itu tidak akan pernah habis. Ya. Semua kebutuhan itu banyak dalam kehidupan manusia, apalagi zaman sekarang ini. Kebutuhan manusia itu banyak. Ya, hari ini terpenuhi, besok ada lagi, muncul lagi. Mau bayar ini, mau bayar itu, bayar ini, hitung-hitung. Bayangkan 1 bulan itu bisa pengeluaran sampai 10, 11 juta, 12 juta. Ada teman saya cerita sama saya kemarin, ya senior saya bilang, percaya enggak dengan sidang yang saya miliki, dengan saya gembalakan. Kebutuhan saya dalam 1 bulan itu hampir 11 juta. Saya bilang enggak mungkin, cuman sudah seperti itu. Ya, sudah seperti itu ceritanya. Ini menunjukkan bahwa keinginan-keinginan itu banyak di dalam diri manusia yang harus dipenuhi. Tapi satu hal yang harus kita tahu bahwa mengikuti Yesus ini bukan berbicara tentang keinginan pribadi, tapi ini berbicara tentang apa? Keinginan Tuhan. Mengikuti Yesus itu berbicara tentang keinginan Tuhan, bukan kehendak kita. Berkat itu sudah disiapkan bagi kehidupan kita. Berkat itu Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Tinggal bagaimana respon kita terhadap apa yang Tuhan sudah berikan dalam diri kita. Semua kita ini masih diberikan kesempatan untuk hidup, bisa berkarya. Ini menyatakan bahwa perhatian Tuhan itu masih ada atas kehidupan kita. Kalau perhatian Tuhan itu masih ada atas diri kita, berarti berkatnya ada.
tinggal yang membedakan antara berkat yang besar dan yang kecil. Saya mau bilang, tinggal respon dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Sampai sekarang ini orang yang setia Tuhan tidak pernah biarkan. Sampai sekarang ini orang yang taat Tuhan tidak pernah biarkan. Konteks mengikuti Yesus itu harus setia. Dan orang yang setia dia harus belajar untuk menyangkal dirinya. Orang yang menyangkal dirinya adalah orang yang menolak keinginan pribadi. Tidak ada keuntungan pribadinya. Semuanya tentang Tuhan. Makanya Alkitab selalu anjurkan kepada kita. Selalu memberikan rekomendasi bagi kehidupan kita. Prioritaskan Tuhan, bukan kehidupan kita. Ya, kita harus dewasa dalam hal kita mengingat akan apa, siapa yang menjadi pencipta kita, siapa pencipta kita, siapa Allah kita. Ada banyak orang yang tidak dewasa akan hal ini. Banyak orang yang tidak mampu berpikir dewasa tentang bagaimana kedaulatan Tuhan, kekuasaan Tuhan atas hidup ini. Orang-orang tua dulu, orang-orang tua kita, ya, hamba-hamba Tuhan yang senior di masa yang lampau, mereka terus melayani. Saya melihat ternyata warisan iman yang diturunkan, ya, kepada generasi-generasi sekarang ini, ternyata itu bukan harta, tetapi apa? Warisan iman. Karena kenapa? Iman ini harus mengalami sebuah progres yang begitu pesat, begitu luar biasa. Artinya semakin kita percaya Tuhan, semakin kita ikut Tuhan. Bukan tentang kepentingan kita, tapi kepentingan Tuhan yang harus kita prioritaskan. Saudara banyak uang, maaf. Ya, kalau saudara tidak belajar memprioritaskan Tuhan, uang itu bisa habis dalam hitungan detik. Ada seorang yang pernah datang berkata kepada saya waktu saya pelayanan, ya, dia bilang sama saya, dengan begitu luar biasanya dia sampaikan bahwa dia pernah marah sama Tuhan. Sampai dia pernah tunjuk foto Tuhan Yesus. Dia bilang, dia itu bahasanya terlalu kasar dan dia bangga. Waktu dia bangga, kemudian Tuhan tegur dia. Dia ambil semua apa yang dia miliki. Kemudian dia bilang, saya mau bertobat. Tuhan berkati. Setelah Tuhan berkati, baru dia setia. Tuhan mengingatkan dia, tetapi kebanggaannya itu memuaskan hawa nafsunya. Orang yang menyangkal diri, yang ikut Yesus, yang tahu cara mengikuti Yesus dengan cara menyangkal diri, dia tidak akan mengikuti keinginan dagingnya, tapi dia akan mengikuti kehendak Tuhan. Ernest Sasto itu saudara, itu mencampakkan yang namanya keakuan. Jadi orang yang ikut Yesus harus belajar merendahkan diri. Tidak ada orang hebat di dalam dunia ini. Ya, tidak ada orang hebat di dalam dunia ini. Kalau saudara merasa diri saudara hebat, ingat kita diciptakan oleh Tuhan. Saudara tidak boleh merasa hebat di dalam dunia ini. Ini adalah bagian cara Allah mendisiplinkan kehidupan orang-orang percaya. Supaya orang-orang percaya hidup semua dalam kerendahan hati. Ketundukan kepada Allah. Kalau Ernest Sasto ini tidak ada dalam diri kita, maka hal mengikuti Yesus ini akan menjadi sia-sia. Karena kita menganggap tanpa Yesus kita bisa. Tapi hari ini kita harus mengakui tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kenapa? Allah yang melakukan terlebih dahulu atas diri kita. Kita hanya menumpang di dalam dunia ini. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita menyangkal diri kita. Bukan mau melupakan nama identitas diri kita, tidak. Tetapi paling tidak kita memahami orang yang setia dengan Tuhan, orang yang mau mengikuti Yesus, dia akan menolak keinginan pribadinya. Dia akan lebih condong kepada keinginan-keinginan Allah. Apa yang Tuhan mau, itu yang harus dikerjakan. Bukan maunya kita. Kemudian, jangan menganggap diri kita bisa. Ya, semuanya kita harus sadari. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kalau kita bisa ada sampai saat ini cuma karena Tuhan. Murid-muridnya waktu mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus, mereka mulai ketakutan. Apalagi waktu Yesus mau tinggalkan mereka untuk memberikan sebuah amanat agung waktu Yesus mau terangkat ke surga. Murid-muridnya mulai kacau pikiran mereka. Nantinya kami siapa yang bela? Nantinya siapa yang mau arahkan kami? Tapi ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan taruh atas kehidupan murid-muridnya. Di mana murid-muridnya harus berpikir dewasa dan mulai menghidupi yang namanya kesetiaan. Menghidupi yang namanya ketaatan. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hidup kekristenan tanpa ketaatan, tanpa kesetiaan itu nol.
Makanya kita belajar hari ini mengikut Yesus, mari kita menyangkal diri kita. Arnesasto, bukan keinginan kita, tapi keinginan Allah lah yang kita harus ikuti. Ya, kita mencapakan keakuan kita. Kemudian arnesasto itu menolak kebenaran pribadi. Ya, saudara bisa tidak datang gereja karena saudara punya alasan. Itu namanya pembenaran pribadi. Ya, seharusnya kita harus arnesasto, menyangkal diri. Tidak ada pembenaran pribadi. Yang namanya hari Tuhan, waktunya kita bersekutu dengan Tuhan. Setia datang bersekutu dengan Tuhan. Lupakan apa yang ada, kesibukan kita sejenak. Karena kenapa? Memprioritaskan Tuhan. Ini adalah bagian daripada kesetiaan orang-orang percaya. Saudara mungkin disibukkan dengan hal-hal yang membuat saudara sibuk, lupa dengan pelayanan, lupa dengan sebuah persekutuan. Dengar baik, arnesasto, ya, bahwa menolak kebenaran pribadi. Kenapa tidak datang gereja? Karena saya terlalu sibuk. Ini namanya kebenaran pribadi. Tetapi di hadapan Allah, yang namanya persekutuan harus ikuti sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Berat jadi orang percaya, berat. Apakah ada manusia yang sempurna bisa melakukan kebenaran? Tidak ada semua bisa manusia yang sempurna. Tapi dengan firman mampu menyempurnakan kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Arnesasto yang terakhir. Ya, menyangkal diri ini adalah menolak emosi. Ya. Jadi kalau di rumah istri bikin emosi. Mungkin dia pemulut, mungkin terlalu los-los. Ya. Jangan emosi, itu proses untuk suami. Kalau istri, suami mungkin lebih dominan daripada istri, jangan mudah emosi karena pemicunya pasti rumah tangga akan retak. Ya, rumah tangga tidak akan ada sukacita di dalamnya. Belajar untuk kita menahan emosi kita. Belajar untuk kita menguasai diri kita. Ini yang dinamakan dengan arnesasto, menyangkal diri. Menolak emosi, tidak mau emosi. Orang yang setia kepada Tuhan dalam bentuk apapun itu, sekalipun itu akan menekan pelayanannya, dia tidak akan pernah mundur untuk melayani Tuhan. Dia akan tetap maju melayani Tuhan. Saya tidak mau singers lagi, soalnya saya terlalu ditekan. Saya tidak mau baku singers dengan dia. Saya tidak mau kalau dia pimpin pujian. Saya tidak mau kalau dia main musik. Ya, saya emosi sekali ini. Saya kalau dengan dia saya tidak sejahtera. Dengar baik, arnesasto. Menyangkal diri kita. Orang yang mengikut Tuhan dengan setia adalah orang yang mampu menahan emosinya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya, dalam BIMK, ya, dalam ayat yang ke-23 dia katakan seperti ini. Kemudian Yesus berkata kepada semua orang yang ada di situ, orang yang mau mengikut aku harus melupakan kepentingannya sendiri. Itu menyangkal diri. Tidak ada kepentingan diri kita. Semua orang yang mau ikut Tuhan tidak ada kepentingan pribadinya. Berkatnya itu sudah ada. Semua keluarga-keluarga pribadi sudah dapat berkatnya. Tinggal bagaimana kita mau meresponi tentang pemberian Tuhan dalam hidup kita. Dia sudah katakan bahwa dia akan ditolak, dia akan diserahkan, dia akan mati, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Stop sampai di situ. Ini menyatakan bahwa sebuah pernyataan Yesus kepada segenap orang-orang banyak, kepada segenap murid-muridnya, bahwa kemenangan itu sudah diberikan atas kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita meresponi setiap apa yang Tuhan berikan atas diri kita. Belajar hari ini untuk kita harus lupakan tentang kepentingan diri kita sendiri. Ya. Kemudian memikul salibnya tiap-tiap hari. Dan terus mengikut aku. Ini dalam terjemahan BIMK-nya. Ya, melupakan kepentingannya sendiri, memikul salibnya. Dia katakan bukan setiap hari, tapi tiap-tiap hari. Lebih ditekankan lagi dengan pengulangan kata tiap-tiap. Dalam ilmu hermeneutik sejarah penafsiran, kata yang terjadi pengulangan seperti ini, contoh tiap-tiap, ini mengandung makna yang sangat besar. Artinya ini mengandung makna yang sangat penting. Berarti kalau pikul salib bukan cuma pikul salib hari ini. Tapi setiap hari harus pikul salib. Ini orang yang setia. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kemudian terus mengikut aku. Ini sudah berbicara tentang kesetiaan. Dari awal saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu. Bahwa kesetiaan itu sangat penting. Ya, kemudian
saya selesaikan saudara dengan cepat. Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Pikul salib itu adalah orang yang siap sudah menderita dengan Tuhan. Apapun bentuk prosesnya dia akan siap menderita dengan Tuhan. Ya. Apapun itu permasalahan kehidupannya yang ada, dia tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Dia akan tetap pikul salibnya. Dia tidak akan pernah buang salibnya. Dia akan tetap bergerak maju memikul salibnya. Ini orang yang siap menderita, yang pikul salib. Karena salib itu melambangkan tentang sebuah beban yang begitu berat yang pernah dipikul oleh Yesus. Tetapi tahu enggak, salib itu akan membawa kita sampai kepada keselamatan. Jadi pengertiannya, orang yang tahan menderita, orang yang tahan uji, berarti orang yang siap diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian mengikut Yesus. Mengikut Yesus ini bukan hanya sekedar kesetiaan. Tapi ada satu kata yang cukup menarik timbul dalam pengertian dalam ayat yang ke-23 ini. Ya, satu kata yang cukup menarik yaitu apa? Kesetiaan ini gampang dimengerti oleh semua kita. Setia itu memang benar-benar harus setia. Tidak boleh tidak. Setia itu memang tetap kepada jalurnya. Tetap pada pendiriannya. Tetapi ada satu kata yang dimunculkan dari kata mengikut Yesus ini. Sehingga kata itu yang sering kali juga kita dengarkan. Yaitu apa? Komitmen. Banyak orang yang mengikut Yesus tapi mereka tidak komitmen. Kelihatannya mereka setia, tapi ketika mereka tidak dapat terdeteksi contoh oleh gembala, oleh siapa saja pelayan-pelayan Tuhan yang lain, maka mereka melakukan sesuatu yang tidak benar. Tapi kalau orang yang komitmen, ini contoh yang simpel dalam dunia pelayanan, pengiringan kita kepada Tuhan. Tapi kalau orang yang komitmen, apapun yang diperhadapkan dengan hidup mereka, mereka takut akan berbuat dosa. Karena kenapa? Mereka mau memupuk yang namanya kesetiaan mereka kepada Tuhan. Ini ciri-ciri orang yang mengikuti Yesus. Ya, tidak ada putar balik di dalamnya. Orang Manado bilang. Tidak ada lopu kalau orang Poso bilang. Tidak ada balekos kalau orang Luwuk bilang. Tidak ada lekosnya. Kalau saya tidak tahu kalau di daerah Mori ini kalau dusta itu apa? Ya, dusta seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengikut Yesus. Mari kita belajar untuk menyangkal diri kita. Kita pikul salib kita. Kita terus ikut Yesus dengan setia. Sehingga melahirkan komitmen yang besar dalam diri kita. Sampai Tuhan datang. Biarlah kita tetap setia untuk mengiring akan Tuhan. Saya percaya firman ini tidak hanya sekedar disampaikan kepada kita semua. Tapi ini adalah peringatan bagi kehidupan kita. Di keadaan dunia sekarang ini yang lagi tidak baik-baik saja. Karena kenapa? Dunia sekarang ini saudara bisa lihat di televisi, di dunia media sosial. Dunia sekarang ini hampir-hampir ini membuat orang-orang percaya ini mau lari ke gunung. Kalau seandainya itu terjadi di daerah kita. Ya, tapi kalau waktunya itu akan datang dimanapun kita mau lari. Itu pasti tidak akan bisa kita hindari. Tapi bagi orang-orang yang percaya, sebelum hari itu malapetaka itu datang yang begitu besar menghampiri dunia ini. Menjelang kedatangan Yesus pada kali yang kedua, pastikan hidup kita orang-orang percaya, karena kesetiaan kita, Tuhan sudah singkirkan. Supaya apa? Supaya kita tetap menikmati yang namanya Tuhan dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang pada akhirnya nanti, apa yang kita miliki di dalam dunia ini, itu semuanya sia-sia. Tapi Tuhan mau cari orang-orang yang bertahan sampai akhir. Makanya, iman tidak bisa membuat, uang tidak bisa membuat iman kita kuat. Tapi uang itu perlu. Ya, untuk kita pakai setiap hari. Tapi untuk soal iman tidak bisa dibeli dengan uang. Karena Tuhan datang nanti, Tuhan tidak cari uang kita. Tapi Tuhan lihat berapa besar iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Gereja Tuhan mulai dewasa akhir-akhir ini. Supaya kenapa? Supaya kita belajar hidup komitmen dan taat dengan Tuhan. Tidak ada kepentingan-kepentingan pribadi kita. Tetapi semuanya tentang apa mau dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Supaya kita hari demi hari kita akan terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, kebenaran firman Tuhan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saudara mulai tundukkan kepala saudara, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Simpan Alkitabmu. Puji Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan. Haleluya. Bagi umat-umat Tuhan yang mau setia dengan Tuhan, yang mau membangun sebuah kebesaran Tuhan dalam diri ini, tentang bagaimana ketundukan kita kepada Tuhan. Arne Sasto tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain selain kepentingan Tuhan. Mari mulai mengangkat suara bagi Tuhan. Semua para pelayan altar dalam pengurapan Tuhan. Musik yang akan dimainkan dalam pengurapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang rindu diselamatkan hari ini, mari angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Semua umat-umat Tuhan dari depan sampai di belakang, kiri kanan saya. Semua para pelayan altar dalam pengurapan Tuhan. Yang rindu dalam pengurapan Tuhan untuk menerima keselamatan daripada Tuhan. Mari semua para pelayan-pelayan altar, pemain tamborin, siapa saja yang ada di dalam gereja ini, mari mengangkat tanganmu di hadirat Tuhan. Kasih kesempatan untuk Tuhan membongkar hidupmu. Kasih kesempatan untuk Tuhan memperbaharui hidupmu. Akui itu di hadapan Tuhan kalau engkau seringkali tidak setia dengan Tuhan. Ketika engkau ikut Tuhan, karya terbesarnya sudah dinyatakan atas hidupmu. Tapi seringkali engkau tidak komitmen dengan Tuhan. Seringkali engkau main-main dengan Tuhan. Saya percaya di tempat ini ada pengurapan yang dahsyat dari Tuhan. Kalau tanganmu berat untuk engkau angkat hari ini, dengar baik. Engkau ragu dengan keselamatan yang Tuhan berikan atas hidup. Kalau engkau tidak ragu dengan keselamatan yang Tuhan berikan atas hidupmu, mari angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Tinggal duduk saja. Tidak perlu saudara berdiri. Di tempat dudukmu angkat tanganmu. Haleluya. Adakah teriakan anak-anak muda yang mulai menyembah Tuhan di tempat ini? Adakah teriakan ibu-ibu yang memanggil nama Tuhan? Suami-suami yang memanggil nama Tuhan? Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan altar. Biarlah ada pujian yang terbaik yang diberikan kepada Tuhan. Sebagai tanda ketundukan kita di hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhi anak-anak muda, penuhi kami semua yang ada di tempat ini. Penuhi kami yang ada di tempat ini. Para pelayan-pelayan altar-Mu. Iya Tuhan. Yang melayani hari ini penuhi mereka. Penuhi mereka dengan pengurapan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dalam beberapa menit ke depan, mari angkat suaramu, angkat suaramu. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Turun memenuhi kami. Turun memenuhi kami. Pulihkan. Dari depan sampai di belakang. Kiri kanan, muka belakang. Semuanya dalam pengurapan Tuhan. Para majelis, semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Diperlengkapi dengan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Amin, amin. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keindahan dalam hidupku hanya untuk Yesus.
Mari kita bangkit berdiri semua. Ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh, Yesus, glory bagi-Mu ya Roh Kudus. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, dalam hidupku hanya untuk Mari angkat tanganmu di hadirat Tuhan, katakan, Yesus. Ayo, bangkitkan cintamu kepada Tuhan. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu yang hadir, para pelayan-pelayan altar, tambah cintamu kepada Tuhan. Yesus, keinginanmu hanya Tuhan. Sujud, 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 sujud. Penuhi mereka dengan keinginan Tuhan. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Ruangan ini dalam proteksi kuasanya Tuhan. Terus ada di antara umat-umat Tuhan yang sudah mengalami Tuhan, menikmati Tuhan. Terus katakan, Yesus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa yang lain. Mulutmu dalam pengurapan Tuhan. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Anak-anak muda, tambah cintamu. Para pelayan-pelayan altar, lebih tambah cintamu kepada Tuhan. Yesus. Bapak-bapak, ibu-ibu, hamba-hamba Tuhan, mari tambah cintamu. Tambah cintamu kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Nyatakan isi hatimu. Nyatakan isi hatimu kepada pemuda-pemuda. Nyatakan isi hatimu kepada ibu-ibu, bapak-bapak, hamba-hamba Tuhan, majelis-majelis, para pelayan-pelayan altar. Semuanya nyatakan. Kami mohon Tuhan, kami mohon. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Di samping kiri saya dalam pengurapan Tuhan. Di depan saya semuanya dipenuhi. Setiap hati dipenuhi. Pemain-pemain tamborin dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. 2 menit lagi, jangan ada yang berdiam diri. 2 menit lagi, jangan ada yang berdiam diri. Panggil nama Yesus. Yesus, ampuni dan tolong kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara siap terima pengurapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus.
dalam pengurapan Tuhan. Haleluya. 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 Ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Satu menit saya kasih kesempatan untuk saudara berdoa secara pribadi. Nikmati firman-Nya, nikmati kuasa-Nya. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, puji Tuhan, saya mengundang Bapak Pendeta Stephen Wokas berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Keinginan dalam hidup hanya untuk sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati firman yang hidup, firman yang berkuasa, yang mampu mengubahkan hidup kami. Biar dalam kehidupan kami memiliki keinginan dan kerinduan untuk senantiasa mencintai Tuhan, mengikut Tuhan dalam kehidupan ini ya Tuhan. Sebab Tuhan tolonglah kami, mampukan kami Roh Kudus untuk kami terus setia dengan Tuhan, mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami terus ya Tuhan setia, percaya kepada Tuhan. Meteraikanlah firman dalam hati kami Tuhan. Biarlah firman itu bekerja dengan ajaib dalam hidup kami. Memulihkan keadaan kami ya Tuhan. Membebaskan kehidupan kami. Sehingga kami mengalami sebuah kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya firman Allah memulihkan kami. Kami yang lemah dikuatkan, susah dihiburkan. Yang sakit dijamah disembuhkan dalam nama Yesus Kristus oleh kuasa-Mu yang ajaib dalam hidup kami.
Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah. Kembalikan pengurapan baru bagi hamba-Mu di setiap tugas pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Baik ya Tuhan sebagai tenaga pendidik di sekolah Alkitab Tentena, sebagai gembala sidang, Tuhan sertai dengan hikmat dan urapan Tuhan dalam setiap pelayanan ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman Allah yang sudah membekali dan memberkati kami di saat pagi menjelang siang hari ini. Ini doa rasa syukur kami boleh persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ada haleluya. Saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya pada siang hari ini kita akan memberikan korban syukur kita yang kedua. Besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebus, kasih menyelamatkan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur
yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang kita sudah berikan pada siang hari ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mari saya ajak kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas firman yang telah kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena melalui firman-Mu Engkau menegur, menguatkan dan menuntun hidup kami. Biarlah setiap kebenaran yang kami terima tidak hanya kami dengar, tetapi kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong kami agar firman-Mu berakar di dalam hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah untuk memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini juga kami umat-umat-Mu telah memberikan korban syukur kami. Biarlah ya Tuhan apa yang kami beri pada siang hari ini, kami datang beri dengan hati yang penuh syukur dan penuh sukacita. Kami menyadari bahwa sungguh begitu besar anugerah, berkat dan penyertaan Tuhan yang kami alami dalam kehidupan kami. Biarlah persembahan kami ini Tuhan akan menjadi alat bagi kelebaran kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah memberi pada siang hari ini Tuhan. Biarlah ini tidak menjadi kekurangan bagi kami, tetapi biarlah berkat Tuhan akan senantiasa berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Segera kita akan temankan ibadah kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya, saya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber
andalkan satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, oh satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih, Tuhan pemuh. Engkau Tuhan memberkati, haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku, Tuhan pemuh. Sekali lagi dengan iman, percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, oh Tuhan pemuh. Mari bersama-sama berikan kemuliaan, pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kami sanjung, puji dan muliakan, tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Kami sangat bersyukur buat kesempatan siang hari ini. Engkau berikan kami waktu untuk bersama-sama berkumpul memuji, memuliakan dan meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih karuniamu dan kesempatan. Kami juga bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami terus bertumbuh dalam pengenalan kami akan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Seberapa kami yang hadir malam hari ini, pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Tuntun kami terus dalam segala kasih karunia-Mu. Karena kami percaya kebaikan-Mu bagi kami lebih dari hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Amat terlebih sepanjang minggu yang akan kami lewati. Kami butuh tuntunan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami tidak bisa berjalan dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Kami sangat perlu Engkau. Kami perlu Tuhan. Kami perlu topangan Tuhan. Kami perlu kasih karunia Tuhan. Kami berdua menyerahkan umat Tuhan di sepanjang minggu ini. Dalam usaha, pekerjaan, kehidupan mereka Tuhan, biarlah tangan Tuhan menyertai kehidupan mereka. Segala jerih lelah mereka, usaha pekerjaan mereka, biarlah di dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Tidak sia-sia jerih lelah mereka. Kami percaya tangan Tuhan akan menopang, akan memberkati dan membuat berhasil segala kehidupan mereka Tuhan. Engkau lindungi kami semua dengan perlindungan-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya, kecelakaan, hal-hal yang mudah mencelakakan kami. Kami halaukan semua itu dengan iman kami berkata di dalam nama Yesus Tuhan. Kami aman dalam kasih karunia Tuhan. Engkau menjaga umat-Mu dengan sempurna. Karena Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang tidak terbatas di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati berdua bagi sanak keluarga kami, anak-anak kami, saudara-saudari kami. Orang-orang tua kami dimanapun mereka berada yang terpisah jauh dari kami. Biarlah tangan Tuhan menyertai kehidupan mereka. Menolong kehidupan mereka. Menuntun, menjaga, memberkati mereka. Yang dalam pendidikan diberikan hikmat, akal budi, kemampuan, kesanggupan, kecerdasan. Yang sudah bekerja diberkati pekerjaan mereka Tuhan. Nama-Mu dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Di dalam keberadaan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pengagungan hanya bagi Engkau saja. Semua yang telah terlibat mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, apa yang kami berikan, yang kami korbankan untuk Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Tuhan sanggup untuk balas berkat. Lebih dari apa yang kami pikirkan dan harapkan. Karena Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Allah yang heran di dalam kehidupan ini. Mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, yang dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga.
cinta kasih, anugerah, keselamatan dari Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara. Kiranya engkau selalu hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita juga menikmati berkat-berkat seperti yang dinikmati oleh Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Dalam hidupmu, dalam keluargamu, kiranya sukacita selalu menyertainya. Kebahagiaan menyertainya, ketenangan menyertainya, ketenteraman menyertainya. Shalom dan mai Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai dari siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.